Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka materinya. Ada yang gabung lagi? Tidak. Baik, pada pagi hari ini kita singkat aja ya, karena ini pembelajaran tentang TIK. Salah satu dari materinya adalah pengertian fungsi dan bagian dari Microsoft Office secara lengkapnya, secara umum ya. Ini cara umum. Microsoft Office itu adalah aplikasi perkantoran ya. Kalau orang pekerjaannya di kantor biasa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi yang paling paling sering kalian gunakan atau orang-orang gunakan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Ya, kita baca dulu ya. Kita baca. Putus-putus. Ya, sebentar. Lihat screen-nya di situ kan ada ya. Ya, Ustadz share screen-nya. Materinya juga ada yang kalian download sudah sama di share sama saja. Di print nanti ada yang digaris bawahi ya. Jadi nanti bagian yang penting digaris bawahi. Baik, kita baca dulu modul yang kedua ini. Pengertian Microsoft Office dan bagian Microsoft Office secara lengkap. Microsoft Office merupakan salah satu perangkat lunak. Nah, kemarin perangkat keras, sekarang dia yang kita bahas adalah perangkat lunaknya atau aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft. Didesain untuk dijalankan di bawah sistem operasi Linux, macOS X, dan Microsoft Windows. Ya, Ustaz yakin semua di rumahnya ada laptop ya, ada laptop atau PC komputer. Ada ya? Nah, di rumah kalian ada ada komputer atau laptop ya? Ya, pada umumnya beberapa aplikasi yang paling umum sangat populer digunakan hanya tiga ini. Excel, Word, dan PowerPoint. Nah, ini di SD diajarkan tiga ini. Tapi kita harus tahu semua produknya Microsoft Office. Masih banyak. Paling tidak di sini yang harus kalian ketahui adalah 10 macam ya aplikasi Microsoft Office. Ini yang dari tahun 2013 sampai yang paling terbaru Office 2016. Dan mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya ada yang lebih baru lagi ya, terupdate. Kalau dulu Microsoft Office ini hanya untuk ngetik ya, hanya untuk ngitung kalau di Excel sama presentasi. Tapi sekarang perkembangannya semakin berkembang, orang pun bisa membuat macam-macam ya, membuat desain ya, animasi, video-video pendek pun bisa menggunakan Microsoft Office dengan ketentuan dan dengan kebutuhannya masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, kita bahas ada 10 sini ya. Kita lihat dulu Microsoft Word, yang kedua Excel, yang ketiga Microsoft PowerPoint, yang keempat Microsoft Outlook, yang kelima Microsoft Publisher, yang keenam Microsoft Access, Microsoft Infopad, yang kedelapan Microsoft Link, 9 Microsoft OneNote, ya, 10 Microsoft Visio. Bahasa Inggris semua ya. Jadi ya kita bahas satu-satu ya. Microsoft Word logonya warna biru, ada logonya, ada huruf lambangnya huruf W, di belakangnya ada catatan buku kertas kayak gitu, ada garis-garis. Ini digunakan untuk Word. Ini perangkat lunak ya. Kalau kemarin perangkat keras yang kita pelajari, sekarang perangkat lunaknya. Nih, Microsoft Word di garis bawahi adalah program pengolah ini. Pengolah apa namanya nih?
Ini yang satu pengolah kata ya, digunakan untuk mengelola kata. Oke, sisanya kalian baca ya. Intinya dia mengolah kata, huruf, angka, apa, huruf, simbol-simbol, apa, di dalamnya untuk surat menyurat ya, macam-macam ya. Surat-urat, undangan, buat amplop ya, pakai di sini semua. Selanjutnya Microsoft Excel. Ini logonya warna hijau, ada lambang huruf X di depannya, dan di belakangnya ada gambar tabel. Ya, karena lembar kerja Microsoft Excel ini bertabel, kotak-kotak gitu ya. Ya, seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Program aplikasi ini digunakan untuk pengolah apa? Ini yang saya tunjuk, pengelola apa? Nah, ini. Ini Ustadz pakai spotlight ya. Nih, ini di garis bawah ya. Di garis bawah ini. Ini yang sudah ngeprint di garis bawah. Oke, itu pengelola angka. Warnanya hijau. Ya. Ini biasanya digunakan untuk menghitung buku kas, menghitung macam-macam ya, menggunakan ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah Microsoft PowerPoint. Nah, ini ya Microsoft PowerPoint adalah aplikasi pengolah apa? Pengolah PowerPoint. Ini apa bacanya nih? Ya, iya, aplikasi presentasi. Ada yang tahu presentasi itu apa? Ya, kayak seperti orang lagi seminar, lagi orang mengumpulkan orang banyak, seperti Pak RT atau kelurahan itu kan kalau ada warganya berkumpul mau memberikan pengumuman sekarang sudah pakai PowerPoint. Jadi dijelaskan apa yang mau dijelaskan. Misalnya warganya lagi mau membangun jalan, nanti dijelaskan pakai presentasi, pakai PowerPoint ya. Bantuannya itu kan jadi tidak hanya ditunjukkan di kertas, kalau pakai PowerPoint kan bisa ditampilkan di LCD proyektor kan. Jadi di layarnya jadi gede, semua bisa melihat. Nah, template pembuatnya ya, template pembuatannya itu menggunakan aplikasi PowerPoint. Sebentar kita lihat ada yang gabung. Oh, banyak sekali. Ya, ya itu sudah jadi. Selamat datang ya. Kita lanjut ya. Tadi PowerPoint untuk presentase. Tadi yang pertama Microsoft Word untuk perangkat lunak pengolah kata ya. Diingat-ingat ya. Microsoft Excel begini logonya. Terus dia pengelola angka ya. Kalau PowerPoint dia spesialis pengolah presentasi. Oke, tiga. Sudah tiga ya? Ya. Selanjutnya aplikasi yang keempat. Ini Microsoft Outlook ya. Microsoft Outlook ini logonya seperti ini ya. Warna biru, ada lambang O. Nah, ini aplikasi hmm, namanya ini ya. Nah, ini aplikasi pendukung ya di Microsoft Outlook Office ya. Ini aplikasi pendukung digunakan untuk apa? Membaca dan mengirimkan surel. Tahu? Surel. Di garis bawahi surelnya. Surel itu apa? Ada yang tahu? Surel itu adalah surat elektronik atau dalam bahasa Inggris adalah email ya, surat elektronik. Nah, email, bahasa Inggrisnya email. Bahasa Indonesianya adalah surel atau surat elektronik. Singkatan dia. Jadi spesialisnya aplikasi ini adalah mengirim dan membaca surat elektronik atau email ya. Jadwal fungsinya banyak sekali, bisa
jadwal misalnya kamu kerja, ada sekretarisnya, ini jadwalnya dikirimkan nih, "Bos, ini jadwal kamu, rapat jam segini." Ada tanggalnya, ada kalendernya, ada jurnalnya, dan ada catatannya, ya. Nah itu, ya. Semua bisa digunakan untuk, pelayanan surel ya, surat elektronik atau email, ya. Spesialis dia nih email ya, surel, membaca dan mengirimkan surel. Oke, lanjut kita ke yang kelima, aplikasi Microsoft Microsoft Publisher. Bacanya publisher, publish dari asal kata publish atau apa ya dia? Publish menampilkan ya atau ya publish menerang ya. Logonya seperti ini, huruf P juga sama kayak PowerPoint tapi dia warnanya hijau. Ada gambar brosur ya brosur di belakang. Nah, fungsinya berguna untuk membuat apa ini? Surat kabar atau majalah ya, majalah atau poster. Tahu kan poster? Tahu kan poster kan? Nah, posternya sekarang kalau zaman sekarang kan ada yang kartu ucapan, ya kartu ucapan, apalagi yang bisa digunakan sini. Brosur ya. Biasanya kalau kalian menerima brosur tuh brosurnya SDT itu bisa gunakannya publisher. Dia pakai publisher. Ya, lebih mudah karena template-nya sudah disediakan Microsoft. Kita tinggal mengedit tempat gambarnya di mana, tempat tulisannya di mana, warnanya apa, kan? Bentuk-bentuknya gimana. Nah, disinilah digunakan publisher. Jadi spesialisnya adalah template untuk surat kabar atau majalah atau kartu ucapan ya, bisa digunakan di sini. Spesialis aplikasi ini. Jadi meskipun kalian jarang menggunakannya, kalian harus tahu ya. Ini salah satu produk dari Microsoft Office. Jadi kalau kalian mau bikin surat undangan, udah nggak usah repot-repot. Desainnya di sini aja ya. Itu. Atau brosur bisa di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu ya. Di nomor 6 Microsoft Access ya. Ada yang gabung? Oh, enggak ada. Microsoft Access ini ya. Logonya warna merah seperti ini. Ada tulisan ada tulisan huruf A. Di belakangnya ini kayak ada tabung gitu ya. Padahal ini adalah simbol dari basis data. Ini tumpukan-tumpukan data yang disimpan oleh komputer di melalui aplikasi Microsoft Access. Kita baca ini adalah program aplikasi berbasis data, ya kan? Komputer yang relasional untuk skala rumahan atau perusahaan mikro. Ustadz dulu pernah ikut lombanya ini, membuat Microsoft Access, membuat aplikasi ya. Jadi aplikasinya yang dibuat di sini, yang di Microsoft Access ini, aplikasinya bisa membuat aplikasi untuk mengumpulkan data ya. Contohnya, siapa yang di sini pernah ke Disduk Capil, catatan sipil, kantor dinas Disduk Capil? Pernah enggak? 4 orang ngurus KTP, ke tempat orang ngurus kartu keluarga, kartu identitas anak gitu kan? Surat kelahiran, surat kematian pun ada di sana kan? Nah, itu bisa digunakan Microsoft Access untuk datanya, basis datanya. Jadi buatkan aplikasi dan akan dikoordinasi oleh aplikasi ini untuk mengumpulkan data. Jadi kalau misalnya ada nomor KTP sekian, nanti muncul namanya si ini, alamatnya di mana, tuh kan, nomor HP-nya berapa, dia tinggalnya berapa bersaudara, ada semua di sini, ya.
bisa menggunakan Microsoft Access. Oke, paham ya? Nanti kita bahas lagi. Selanjutnya kita lanjut dulu karena waktunya terbatas. Nomor 7. Nomor 7 nih InfoPads. Ya, logonya yang terbaru yang nomor 3 nih ya. Ini InfoPad yang 2016. Ya, program aplikasi ini digunakan untuk membuat formulir pemasukan data. Nah, tadi kalian pernah ngisi Google Form kan? Pernah? Nah, Google Form itu ya mirip sudah. Apa? Maksudnya yang Microsoft InfoPad ini mirip kayak Google Form. Dia juga mengumpulkan data, tapi dia spesialisnya membuat formulir. Formulir pendaftaran, formulir apa? Kalau di bank itu setoran ya, penarikan uang, macam-macam. Bisa dipakai dengan itu. Oke, selanjutnya nomor 8. Microsoft Links ya. Logonya huruf L begini, ada belakangnya ada lingkaran, ada yang tersambung kabelnya. Links ya. Ini ada aplikasi Microsoft yang sebelumnya dinamai Office Communicator ya. Namanya dulu bukan Links ya, sekarang diganti Links. Namanya dulu adalah Communicator, Office Communicator. Aplikasi ini dikeluarkan tahun 2011 dan saat ini sudah ada dalam paket Office 2013. Sebenarnya Links mempunyai banyak fungsi, tetapi bagi kebanyakan pengguna Links merupakan digunakan untuk instant messenger seperti MSN Messenger, Google Talk, Skype, atau Yahoo Messenger ya. Ini kayak aplikasi chatting gitu, kayak WhatsApp, kayak MiChat atau Line ya, kayak aplikasinya itu. Cuma dia produknya Microsoft. Jadi dia satu paket ini bisa digunakan. Misalnya orang satu kantor mau ngobrol kan jauh tempatnya. Jadi gunakan aplikasi ini untuk komunikasi baik berupa suara, teks atau video gambar atau yang lainnya. Nah, ini bisa digunakan seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya yang ke-9 kita lanjut dulu adalah Microsoft OneNote. Nah, di Microsoft juga punya catatan ya. OneNote logonya N, warna ungu. Sepertinya di belakangnya ada gambar buku ya. Belakangnya ada gambar buku. Nah, di aplikasi ini sesuai dengan namanya dapat digunakan sebagai kertas catatan di mana Anda dapat menggambar. Nah, ini kelebihannya, menggambar, menulis, mencoret-coret, memasukkan objek dan menampilkan screenshot ya. Nah, ini digunakan untuk ya seperti buku tulis biasa. Ya, biasanya coret-coret, coret-coret ini maksudnya gimana? Coret-coret buku catatan. Nah, mencoret-coret nih biasanya mencoret-coret kan tanda tangan kan? Tanda tangan kita bisa coret-coret di situ ya. Kalau kita punya catatan ya kan, di tanda tangan di situ bisa. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah Microsoft Visio. Nah, logonya warna biru juga, tapi dia huruf V. Di belakangnya ada gambar diagram flowchart ini. Ya, ini adalah program aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat diagram, flowchart, skema jaringan, dan brainstorm. Aplikasi ini memanfaatkan grafik vektor untuk membuat diagram. Nah, ada yang sudah pernah buat diagram? Diagram? Diagram. Ya, kalau di kalian ke dinas kantor dinas mana itu kan, kalau ada terpampang di kantornya, ada kepala kantornya, ada kayak struktur organisasi, ya, itu bisa digunakan Visio. Tapi lebih banyaknya sekarang orang menggunakan Visio untuk mendesain denah-denah, baik denah rumah, denah lapangan, denah jalan ya, atau juga kadang orang menggunakan ini untuk merakit eh, membuat desain perangkat elektronik seperti merakit papan sirkuitnya untuk barang-barang elektronik bisa digunakan pakai Visio ini.
Nah, itulah keunggulannya beberapa dari aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft Office. Jadi, yang kalian harus ketahui adalah bukan hanya Word, Excel, PowerPoint, tapi Microsoft Office banyak sekali juga mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita di kantor atau tugas-tugas kita. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu dari Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, dasar-dasarnya ya. Karena kalian kelas 5. Kemarin kelas 4 sudah belajar apa sama ustazah? Word sudah ya? Word. Excel sudah? Excel belum? PowerPoint sudah? Belum atau sudah? Iya. Word, Word masa belum? Oh iya ada. Nanti Excel kita nanti Word kita ulang apa maksudnya kita bahas ulang ya. Siapa tahu nanti lupa, tapi kita ada pembelajaran yang baru lagi. Banyak fungsinya Word. Terus Excel ya, PowerPoint, Outlook, nanti ada beberapa publisher juga nanti kita coba. Baik, cukup ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas ya. Ini baru ada yang gabung. Hmm, terlambat ya? Nggak tahu. Tadi kan Ustadz udah ada operatornya, jadi kalau mau ada yang partisipan yang mau masuk, nggak kelihatan. Nggak apa-apa, ini Ustadz rekam. Kalau ada pertanyaan, sampai sini. Kalau tidak ada, eh, kalau tidak ada nanti Ustadz akan kasih soal ya, nanti di Google Form lah, Google Form nanti kalian kerjakan ya. Soalnya cuma singkat 10 soal aja. Baik, kalau tidak ada, Ustadz akhiri. Assalamualaikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.